Gimana reaksi teman-teman? Kaget juga sih. Saya yang kagetnya nih, ada juara satu anak juara internasional itu asli orang Jambi, orang Tungkal. Perlu pembinaan dan perlu kejujuran dalam pembinaan. Batang hari aingnya tenang, Pak, ya. Sungguh tenang deras ke tepi. Anak Iya. Jambi jangan dibuang, Pak. Iya, jangan buang air Kalau dibuang merusak prestasi. Iya. Fatwa Zirli Azikra, juara 1 MTQ nasional kategori tilawah anak-anak. Zirli sesungguhnya adalah orang Jambi, namun pada MTQ 30 di Kalimantan Timur, ia tampil sebagai kafilah dari DKI Jakarta. Mengapa bisa begitu? Simak video ini sampai selesai. Bersama saya sudah ada Fatwa Zirli. Sehat Zirli? Sehat. Sehat ya? Capek kelihatannya? Iya. Jadi sobat para tokoh, Zirli ini juara 1 MTQ nasional yang baru berakhir beberapa hari lalu di Kalimantan ya, pada nomor tilawah anak ya, juara 1 ya Zirli. Iya. Wah, selamat ya. Iya. Dan Zirli ternyata mewakili DKI. DKI. Jadi Zirli mewakili DKI Jakarta, sementara dia adalah domisili di Jambi, warga Jambi. Nah, kok bisa Zirli jadi wakil Jakarta ini? Gimana ceritanya? Panjang sih. Dari seleksi tingkat kota, baru provinsi. Oke. Baru diseleksi lagi di provinsi, baru nanti jadi duta MTQ nasionalnya. Jadi duta. Oke. Gimana itu? Pasti kan Zirli di circle mungkin Korea ya, di Jambi pasti ada juga teman-teman juga kenal ya. Iya. Kata tuh loh, kok Zirli di Jakarta gitu, mewakili Jakarta. Gimana reaksi teman-teman? Kaget juga sih. Kaget juga mereka ya. Kaget. Juara 1 lagi gitu ya. Iya. Zirli bergabung dengan Jakarta sejak tahun berapa Zirli? Dari STQ di Jambi 2023 kemarin. Zirli, mungkin Zirli nanti nggak begitu banyak bicara teman-teman, tapi nanti kita akan menggali seperti apa sih Zirli dan keikutsertaannya di DKI melalui sang ayah. Oke, sobat para tokoh, bersama saya sekarang sudah ada Pak Devantri. Beliau adalah orang tua dari Fatwa Zirli. Iya. Nah, seperti apa sih? Saya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Ya. udah diterima nih berkunjung ke sini. Ya, alhamdulillah. MTQ nasional kan baru selesai lah beberapa hari yang lalu Ya, Pak ya. baru sekitar Tanggal 16 kalau nggak selesai 4 ya. hari yang lalu. 4 hari yang lalu ya. Iya. Di Kalimantan Timur. Kalimantan IKN. Timur. Kalimantan Timur. Nah, kalau saya lihat berita Pak, ternyata Provinsi Jambi itu kan kalau nggak salah cuma dapat 5 juara Pak ya. 5 kalau nggak salah. Iya, kalau 5 nggak salah. atau 6, dan itu pun dominannya juara harapan. Iya. Juara harapan. Nah, sementara ada nih satu anak Jambi punya bakat, dan anak bapak kebetulan juara 1, tapi tidak mewakili Jambi. Gimana ceritanya nih Pak? Jadi ya kalau boleh jujur ngomong ya, kita bicara peluang. Oke, peluang. Kita bicara peluang. Kayaknya di Jambi belum ada peluang itu. Oke, Peluang itu ya karena kan di Jambi ada MTQ, oke. tapi di Jambi itu kan yang peringkat 1 yang diambil. Nah, peringkat sementara di waktu MTQ provinsi di Sungai Penuh itu Zirli itu juara 3. Juara 3. Sudah pasti kan nggak mungkin. Nah, jadi karena di Jambi ini selisih umur itu 2 tahun Oke. sampai ke nasional, jadi peluang untuk ke nasional itu bisa dibilang Hilang itu. hilang. Oh, jadi ketidaksinkronan ini Pak ya. Jenjang Jenjang ini ya Pak ya. Iya, kita ya terus terang di Jambi kita rugi umur 2 tahun. Nah, keterlibatan Zirli kok saya kira sampai memilih Jakarta gimana Pak? Jadi ya terus terang waktu di Jambi juara 3 itu ya saya juga ikut sedih. Karena berarti peluang untuk ke nasional tuh hilang kalau melalui Jambi. Iya. Karena ada jeda waktu 2 tahun tadi ya. kan. Nah, peluang itu hilang. Jadi secara tidak sengaja ada
semacam pencari bakat lah ya, pencari talent itu yang dulunya orang Jambi, pernah ikut di Jambi dan pernah mengharumkan Jakarta juga. Sama nih kejadiannya sama. Oh gitu. Udah Zirli coba-coba di Jakarta, coba-coba di Jakarta ikut seleksi. Nah di Jakarta itu bukan juara 1 Zirli itu, Bukan juara 1. bukan juara 1, juara 2. Kebetulan yang juara satunya juga anak asli Jakarta. Tapi Zirli akhirnya tetap diikutkan. Diikutkan seleksi. Jadi bedanya di DKI itu juara 1, 2 itu dipanggil seleksi. Mereka itu dibina lagi selama 4 bulan. 4 bulan. Mereka yang juara 1, 2, 3 tadi dibina dengan ilmu yang sama, dengan pelatih yang sama. Di akhir nanti baru diuji. Jadi digodok lagi, Digodok seleksi lagi, Pak ya? diseleksi lagi. Nah, Jakarta itu yang dilihatnya potensi. Potensi anak untuk bisa juara. Jadi memang yang direkrutnya itu memang orang-orang yang sudah punya potensi untuk dalam tanda kutip itu juara. Nah, Gitu. mereka bina. Nanti setelah seleksi lagi, mereka tuh ada seleksi lebih kurang, TC itu lebih kurang 2 bulan lagi, full. Sepanjang waktu 2 bulan itu lebih kurang ya, 40 hari ya, lebih kurang itu dibina lagi dengan intensif lagi. Jadi pembinaan mereka itu berjalan bagus, nggak ada instan. Nah, disitulah dia mengalami perkembangan pesat. Pak, soal tadi ketidaksinkronan gitu sama tadi Bapak bilang kan kayak di Jakarta tadi juara 1, juara 2 dilibatkan. Ya, Berarti kan peluangnya tetap terbuka itu. tetap terbuka ya. Nah, dengan kondisi di Jambi yang seperti tadi yang juara 1 aja, berarti kan tertutup berarti. Ya, peluang yang lain kan. Tertutup. Artinya itu bisa menjadi koreksi ya, Iya, Pak? harus dikoreksi karena pada saat tampil itu boleh jadi anak itu dalam kondisi yang tidak fit. Boleh jadi ya karena terus terang ya kayak di Kerinci itu kan Sungai Penuh itu dingin kan. Ya? Iya benar. Anak-anak flu kan. Ya memang pembinaan itu harus bukannya dirubah, diperbaiki ya kalau bisa kan. Anak-anak sebenarnya kita sudah tahu sih potensi anak itu. Cukup dari dengar suaranya kita sudah tahu potensinya. Nah, itu yang sering kita lupakan, pembinaan. Semuanya itu tidak ada yang instan. Semuanya prosesnya panjang. Ada unsur lain nggak sih Pak kira-kira Pak dalam proses seleksi untuk misalnya di Jambi gini Pak? Saya tidak berani ngambil kesimpulan itu ada ini. Cuman kalau saya lihat peluangnya kayaknya tipis. Tipis ya. Tipis itu dalam artian ya mungkin karena Jambi itu pengennya juara 1 berterus yang berangkat. Ya. Jadi kayaknya kita untuk dapat juara 1 itu agak berat. Jadi itulah mungkin koreksi dari Bapak mungkin perlunya ini tadi ya. Semua peserta itu dipanggil lagi, dilatih. Itu ketahuan loh. Siapa yang berbakat yang punya potensi itu tahu. Artinya kan sebenarnya di Jambi, orang-orang di Jambi yang menangani MTQ kan tahu berarti dengan potensi anak. Tahu. Mereka tahu itu, lihat waktu di tuan rumah kemarin, Jambi tuan rumah itu mereka tahu, lihat. Cuma kita mau ndak membina anak itu lagi. Kalau pembinaannya tentu sana kan bicara masalah anggaran mungkin ya. Nah, kita mau ndak berkorban itu. Sebenarnya Jambi itu, kalau jujur saya ngomong, Jambi itu gudangnya anak berbakat. Jambi Pak ya? Jambi. Karena yang di Jakarta itu bukan hanya Zirli. Anak Jambi ada beberapa anak Jambi yang memang ditarik di situ. Di Jakarta juga Pak? Di Jakarta. Oh, jadi selain Zirli ada anak-anak Jambi ada di Jakarta? Berapa orang Pak? Saya lupa, cuman ada. Ada 2 orang atau 3 orang. Dan mereka ingin mengejar peluang tadi juga Mas? Iya, asli anak Jambi, anak Muara Jambi, anak Kota Jambi, anak Serlangun, bahkan ada yang, ini saya yang kagetnya nih, saya luar biasa kagetnya, ada juara 1 anak juara internasional itu asli orang Jambi, orang Tungkal. Internasional. Tahun berapa? Saya lupa, kami satu pendamping Zirli itu, saya kagetnya tahunya di situ. Pak, saya orang Jambi juga, orang Banjar, sukunya Banjar, orang Tungkal kan. Jadi dia mewakili
Jadi waktu dia ke Jakarta itu mewakili Jakarta. Karena sebelumnya juga dari Jambi. Tapi kita kan orang itu juga bicara peluang, gitu kan. Enggak, Pak, kalau begitu kan artinya segini, Pak. Zirli sudah jelas ya, udah. Tadi yang anak tunggal tadi juga gitu kan. Artinya kan di sini radar untuk melihat potensi itu kan ada tanda kutip lah bermasalah gitu atau tidak. Ya kita mungkin nggak tahu lah sebab, tapi kan artinya ada yang gimana ya? Ada faktor X, ada something wrong berarti kan gitu. Saya tidak berani ngomong itu, tapi yang jelas ya Jambi harus berbenah lah, memperbaiki sistem rekrutmen itu. Ya memang kalau memang mau berhasil itu pembinaan kuncinya. Pembinaan, Kita tidak ada instan otomatis orang belajar Al-Quran, tilawah ini perlu waktu bertahun-tahun. Tidak dapat sebulan 2 bulan, tapi prosesnya panjang. Nah jadi semestinya ya anak-anak yang punya bakat itu ya direkrut, seleksi lagi diulang. Itu kan tahu kalau pelatih Jambi itu, saya yakin lah karena orang-orang yang hebat, ya, pernah juara-juara internasional kan, mereka tahu pasti. Dan tidak mungkin tidak tahu. Kalau kita di Jambi itu yang menseleksi ataupun guru-gurunya dari Jambi atau malah didatangkan dari luar? Dari Jambi lah, di MTQ provinsi itu asli orang Jambi. Saya dulu pernah mewawancarai wali kota Sungai Penuh. Iya. Waktu itu baru selesai jadi tuan rumah MTQ. Iya, Sungai Penuh ya. Nah, beliau cerita Pak Ahmadi Zubair itu mereka mendatangkan pelatih itu dari luar yang memang menjadi juri-juri MTQ. Dalam artian pelatih yang dari luar Sungai Penuh. Iya. Dari maksudnya ya orang-orangnya ya juri-juri untuk provinsi. Iya. Oke. Jadi ya juri-juri provinsi itu ya otomatis jadi tim pelatih untuk dipanggil semua TC itu. Jadi yang dari luar tuh maksudnya orang-orang Jambi lah. Tapi yang juri untuk juri provinsi kan ada itu yang beberapa nama besar kan. Mereka punya kapasitas memang. Dan nantinya mereka itu otomatis sebagai dewan hakim. Nah, gitu. Pak, jadi ketika Zirli juara 1 gitu kan? Iya. Mungkin Bapak tentu ada kolega-kolega yang dari Jambi loh. Gimana mungkin Pak reaksi mereka gitu? Ini dari Jambi ternyata. Iya. Umumnya mereka itu kaget ya, mempertanyakan mempertanyakan kenapa sih? Mempertanyakan dan menyayangkan mungkin. Menyayangkan. Ayolah pulang ke Jambi, Kita bukan bicara masalah ini ya, bukan masalah loyalitas ke daerah, bukan itu. Tapi kita bicara ada tidak kesempatan atau peluang itu untuk kita ini tampil di nasional. Kalau cuma ya tidak ada, ya kita bicara masalah peluang ya. Kalau memang tidak ada peluang, buat apa kita harus di situ jadi pecundang istilahnya ya. Nah, lebih baik kita cari peluang yang memang itu memberikan kita kesempatan yang sama di mata maaf ngomong tuh, di mata mereka itu kita punya peluang yang sama. Dan ini DKI loh, nggak tanggung-tanggung DKI ya, ibu kok. Iya. Malah DKI itu secara spesifik tuh mereka tuh berharap, wah ini nanti kami bina terus. Dan mereka itu tidak pernah melupakan bakat anak. Dalam artian kalau anak ini dilihat sudah berbakat, mereka itu konsisten membina tuh. Terus kita dihubunginya kayak seperti ini kan, habis MTQ nasional ini, mereka itu sudah ini. Tetap kita dijaganya, dijalinnya. Dijalin. Kita bukan dibuang, walaupun sudah juara kita dibuangnya kan ke banyak daerah nih ya, karena saya ngalami itu abangnya kan. Begitu dia sudah sampai ke nasional, kemarin pernah dari Jambi nasional juga. Oh, abangnya Zir? Iya, habis ya. Begitu ini, ya kadang-kadang kita kan kondisi kan kadang mental ya, kadang kelelahan kan. Kayak yang di Kerinci ini kan habis dari nasional nih. Begitu pulang dari nasional hari Senin Selasa, mereka tuh udah berangkat ke Kerinci. Sekarang provinsi ya. Kelelahan itu kan. Nah, tapi itulah alhamdulillahnya di KI itu kita dijaganya betul. Perhatian mereka itu bukan wah setelah juara kami lepas, enggak. Kita dijaganya terus, di
komunikasi terus. Jadi maaf, ini yang tidak saya temukan di Jambi. Nah, Sifat kekeluargaan mereka itu sesama peserta seleksi, maaf ya, 1, 2, 3 itu diseleksi itu bukan ada permusuhan, persaingan, enggak. oke. Jadi saudara. Saudara, oke. Nah, itu yang tidak Itu saya yang temukan di ditemukan Jambi. sini tidak ada, Pak ya? Tidak saya temukan. Apa sih Zirli ini, Pak, kok bisa sampai akhirnya tahapan-tahapan dia lah, kok sampai akhirnya bisa menembus seleksi Jakarta itu, Pak? Ya itu tadi tahapannya, pernah di Jambi. Oke. Dia Karena bukan juara 1, ya juara 3 tadi, berarti itu kan tahun 2003, 2022 ya, 2022 ya, ya. 2023 ya, 2023 dia juara 3 provinsi. Juara 2022 dia juara 3 provinsi di Sungai Penuh. Nah, itu otomatis kan peluangnya untuk ke nasional tertutup. Karena sistem Jambi itu yang juara 1 yang dibawa. Nah, lalu Bapak kok sampai komunikasi dengan Jakarta tadi? Ada kebetulan orang Jambi yang sudah bawa nama Jakarta itu yang sama kejadiannya. Udah Dek, katanya, Zirli ke Jakarta aja. Dan kebetulan video dia ngaji itu dilihat oleh ini guru-guru di situ kan. Wah, kalau ini anaknya, mereka tuh bukan memandang apa lu, suaranya dulu. Jadi bukan siapa-siapa, Pak ya? Iya, bukan siapa-siapa Zirli itu. Bukan ya, dia ada belajar dengan Ibu Haja Nur Aini kan, seminggu sekali. Saya minta izin dengan beliau tuh, Ibu boleh enggak ini dibawa ke Jakarta? Oh, dia sangat support, berangkat. Insya Allah di tempat lain, di daerah lain ada peluang. Nah, maka saya berani bawa Jakarta itu setelah restu dari guru-guru itu kan. Ya, mereka juga menyarankan gitu kan. Nah, di DKI itu ikut MTQ juga tahun yang sama. MTQ ini DKI ya? Ya, tahun yang sama dengan Jambi. Iya. Beda hari ya? Hari malah. Oh. Beda hari. Oke. Beda hari. Jadi langsung ikut di situ dan dapat juara 2. Dapat juara 2. Nah, cuma saya sudah dibisikin oleh orang-orang DKI itu, nanti kami seleksi ulang, Pak. Jangan dulu ini, katanya, nanti kami seleksi, kami bina dulu. Jadi anak-anak tuh lebih kurang 4 bulan itu, seminggu sekali itu dilatih. Harus ke Jakarta, Pak? Harus ke Jakarta. Artinya sekolah si... Karena kebetulan waktu SMP dia paket. Oh, paket. Ya, homeschooling kan, oke. Jadi di situ tiap minggu, dan di situ dibuat peringkat tiap minggu itu. Oh. Nah, 1, 2, 3 yang diseleksi itu 1, 2, 3 di peringkat terus. Iya, penilaian. Alhamdulillah selama 16 kali pertemuan dia peringkat 1 terus. Oh. Justru yang juara 1 itu jadi peringkat 3 di seleksi itu. Karena potensinya itu suara. Nah, karena orang DKI itu, padahal itu yang peringkat 3 itu muridnya Dewan pelatih itu sendiri. Nah, jadi saya lihat di situ ada nilai fairnya. Iya. Dia oke. Setelah tadi berarti dia melihat siapanya tadi, Pak? Dia melihat siapa. Zirli ini bukan siapa-siapa kan. Tapi potensi anak itu dikembangkan lebih lanjut ada enggak? Enggak peduli dia muridnya sendiri, enggak peduli dia. Kalau memang anak ini enggak bisa diangkat, buat apa dibina? Nah, dalam artian tuh, ya kita harus jeli melihat peluang itu kan. Nah itu. Nah, orang Jakarta itu ya itu peluang dia untuk bisa bicara di tingkat nasional, membawa nama daerah, itu yang dikejarnya. Nggak peduli dia belajar di mana, siapa guru, nggak peduli. Jadi selama TC di sana dia dilepas sendiri ya, Pak? Nggak, ditemani. Didampingi. Temani. Jadi tetap diawasi kan, dijaga. Oke. Pak, ya, tadi kan Zirli jelas sudah berprestasi, terus abangnya juga tadi kan juga berprestasi, Kori. Hafiz ya, Hafiz juga. Gimana kok bisa sampai terbentuk Bapak membentuk anak-anak seperti itu? Siapa sebenarnya Bapak? Saya ini bukan siapa-siapa. Guru ngaji kampung istilahnya kan. Ya, guru ngaji kampung, ya cuman agak ngerti sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Saya bawa Zirli ini juga saya bawa ke guru-guru besar, seperti Ibu Haja Nur Aini. Ibu Haja Nur Aini itu Qori'ah legend itu. Ya, subhanallah, saya ketemu dengan beliau tuh, saya juga pernah belajar dengan beliau tuh dulu. Sudah sepuh berarti, Pak ya? Sudah sepuh. Mungkin sekitar hampir 70-an. Qori sepuh. Dan
dia tetap beri semangat. Walaupun ya mungkin di Jambi nggak dipakai lagi istilahnya kan. Ya tapi ya sayang. Ya, saya juga nyarankan dengan provinsi lah, Pemda provinsi. Walau bagaimanapun beliau itu pembuka jalan. Maksudnya orang pertama kali yang juara internasional orang Jambi itu beliau. Bu Nur Aini tadi. Bu Haja Nur Aini yang di Baitur Rahim TAC itu. Sayang disia-siakan. Sementara kalau di daerah lain itu orang-orang seperti itu yang dicari. Sementara di Jambi malah Enggak. astagfirullah. Saya sedih ya sebagai muridnya. Ya Zirli juga saya sedih itu. Kita bukan bicara masalah ya. Kalau suara sekarang tuh memang tidak mungkin lagi ya. Sudah umurnya sudah uzur kan. Tapi pengalamannya. Iya. Saya banyak belajar Zirli ini, terus terang banyak belajar pengalaman-pengalaman beliau itulah. Selama ikut MTQ ya, dikasihnya trik-trik ini kan. Nah itu kenapa? Ya saya juga mempertanyakan lah. Kenapa orang seperti Potensi itu? Bu Hajah tadi Iya. ya, tidak. Kita jangan pandang suaranya yang sudah tua itu, tapi pandanglah pengalamannya. Ya. Kalau bicara suara sekarang memang tidak memungkinkan lagi. Tapi puluhan tahun yang lalu suaranya itu bahkan dibilang suara Zirli ini kopian dari suara dia. Kopian dari suara Ibu Nuraini itu. Oke, nanti saya harus lihat video Zirli nanti Iya. sama mengaji. Iya. Persis kopian suara Ibu Nuraini. Oke. Maka saya juga nyayangkan kenapa yang orang-orang seperti itu kadang ya itulah tadi ini Al-Quran jangan dibawa sentimen-sentimen. Oke. Nah, kita harus bicara pengalaman orang, nama besar orang itu, terus jalan yang dibukanya untuk Jambi. Tuh, orang-orang yang sekarang yang berkecimpung di MTQ yang terutama di Tilawah itu binaan semua, Binaan beliau semua. beliau berarti ya, semua. ya. Jangan lupa sama guru sendiri. Iya, guru sendiri. Iya betul ya. Ya. Kualat nanti. Kualat, iya. Nah, Iya. jadi kita kalau lupa dengan guru itu kualat. Iya guru saya. Iya, Guru Al-Quran lagi nih. guru Al-Quran lagi. Nah, saya ini tolong apa betul ini. Saya sedih beliau itu. Beliau itu seperti gimana ya, dipinggirkan dengan pengalaman kayak gitu. Kita jangan bicara usianya sekarang ini, tapi pengalaman. Di masanya itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Bu Haja Nur Aini. Nur Aini, dua kali juara internasional dari Jambi. Oke. Haja Nur Aini. Ini kembali ke Bapak tadi, berarti Bapak gimana mendidik anak-anak nih Pak sampai tilawahnya, sampai hafiz? Kami disiplin. Itulah kuncinya disiplin. Disiplin waktu. Seperti apa tuh Pak disiplinnya Pak? Misalkan harus jam segini. Jam sekian. Nah, Jam berapa aja tuh biasanya Pak? Kalau Zirli ini jadwal latihannya kan habis maghrib sampai menjelang Isya. Sampai Isya. Nanti pagi. Itu latihan bukan sekedar tilawah membaca Quran bukan nggak pasti Pak? Oke. Ya mungkin ini yang jadi ciri khas saya dengan anak sendiri ya. Saya sebenarnya yang belajar lebih giat dari beliau itu. Dari Zirli karena saya harus mempelajari teknik-teknik vokal itu. Saya yang lebih giat dan ilmu yang hasil hasil pola pikir itu saya terapkan dengan Zirli. Alhamdulillah ya, vokalnya memang nampak. Pengalaman pribadi. Berarti tadi Pak ya habis maghrib sampai menjelang Isya. Iya. Lalu Pak dari jam 7:30 pagi biasanya sampai jam 9. 8 pagi sampai 9 tiap hari dengan pendampingan Bapak juga berarti. Rutin sepanjang waktu ya bisa dibilang 4 tahun ya. 4 tahun. Vokal. Setiap minggu dibawa ke guru besar tadi, ke Bu Nuraini. Pak berarti kalau untuk vokalnya itu juga saya gini kadang kan ada orang ngaji nih Pak ya. Dia bisa menirukan kayak gaya Sudes, gaya Surayam gitu kan. Berarti kalau untuk menjadi seorang qori itu apa dulu berarti Pak? Tajwidnya tetap nomor 1. Tajwid tetap masih nomor 1 ya. Yang sering dilupakan orang itu teknik vokal. Oke. Jadi kalau teknik vokal kita sempurna itu mau acuannya siapa aja sudah bisa semua kita tiru. Asal vokalnya sempurna, karena kalau vokalnya tidak sempurna ya suaranya tidak bisa tinggi, tidak bisa ngikuti kan. Nah, sama dengan ini les
vokal suaranya nyanyi gitu ya. sama persis itu. Cuman bedanya kalau nyanyi itu dia tidak terikat dengan hukum tajwid. Ya. Kalau ngaji ini kan terikat, gerakan ya. mulut itu harus jelas. Bukanya kan kalau nyanyi kan enggak ada huruf keluar itu mahkota hurufnya harus benar jelas. Boleh nggak Pak dicontohkan Pak? Satu ayat pendek mungkin. Teknik yang Bapak ajarkan ke sebenarnya ini para kori-kori itu ya memang kerjaan dia kan. Misalnya kita misalnya di suara tinggi kan. Nah, misalnya di suara tinggi sebenarnya kalau teknik vokalnya benar, misalnya him, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan suaranya kan dari diafragma didorong terus. Jadi sampai supaya nggak tercekik itu supaya kita mindahkan teknik vokalnya itu ke ujung ini. Saya belajar kolaborasi dari ilmu-ilmu yang saya pelajari itu, akhirnya saya menemukan kesimpulan sendiri loh. Untuk dapat suara tinggi nggak miring, gini suaranya. Saya coba terus di YouTube saya coba, dan YouTube itu informasinya sepotong-sepotong. Ada yang juara internasional gini ngasih teknik, saya pelajari, nggak ketemu nih, karena kesalahannya tetap ada di sini misalnya. Nah akhirnya saya bisa meramu itu. Saya yang belajar intens itu kan. Ya dulu juga pernah belajar dengan guru-guru itu kan, terutama Ibu Hajar. Dasarnya sudah ada. Sudah ada dasarnya. Tinggal dikembangkan lagi. Ya alhamdulillah lah ya, untuk kalau di tingkat kota atau di tingkat provinsi ada juga murid sudah yang ikut. Boleh Pak satu ayat lah Pak, satu ayat untuk ngaji yang suara tinggi tadi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kira-kira contohnya. Harus kalau kayak awam seperti saya ngerti ya, tapi mereka yang berkecimpung ini pasti paham. Ya. Memang saya tidak ada ini lagi secara suara itu tidak memungkinkan lagi karena kondisi kesehatan usia. Pak, untuk seorang kori itu supaya suara terjaga, pantangan ini ada Pak, makanan apa segala puasa pakai penyanyi itu kan biasanya ada juga depan. Apa ada juga? Kalau sebenarnya sih yang paling berpengaruh itu yang berminyak-minyak itu ya. Itulah yang paling bisa membuat suara itu serak itu kan. Tapi secara umum tidak ada sih pantangannya sih. Tapi yang paling berpengaruh itu ya gorengan itu berpengaruh minyak ya. Oke lah. Oke Pak, ini tercerahkan juga saya dapat ngobrol dengan Bapak kan, terutama soal seleksi MTQ tadi lah. Nyatakan memang kita memang perlu jangan melihat siapa-siapanya. Mungkin Pak terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan lah untuk mendengar atau siapapun lah, orang di Jambi, masyarakat Jambi. Ya, ini khususnya untuk mohon maaf untuk para guru, para pelatih lah yang ada di Jambi. Anak-anak Jambi itu anak-anak hebat. Orang di Jakarta itu ngakuin anak-anak Jambi itu anak hebat. Cuma untuk menciptakan anak yang hebat itu tidak semudah dibayangkan. Perlu proses, perlu pembinaan, dan perlu kejujuran dalam pembinaan. Kejujuran dalam pembinaan. Anak-anak yang punya peluang, punya bakat, dibina, diseleksi lagi, dipilih yang terbaik, yang punya potensi. Itu para pelatih itu pasti tahu. Yang betul-betul dia bisa untuk bersaing di tingkat nasional. Nah, yang itulah yang kita bina, dilatih. Bukan yang kadang-kadang maaf, juara saya itu kadang-kadang bukan dibilang sentimen pribadi, enggak, tapi kadang-kadang mungkin peserta lain dalam kondisi yang kurang bagus kan ya. Kadang saya juga kan pernah
ikut-ikut itu. Tapi ya kalau bisa tuh ya anak-anak diseleksi, diperbaiki pembinaan. Pembinaan. Mau ndak kita membina anak-anak ini, walaupun kita ndak berikut pelatih nasional, orang-orang di Jambi sendiri banyak, sudah cukup. Oke. Karena juara-juara internasional tuh Ibu Haja Nuraini, Ya, oke. itu kan banyak. Itu kuncinya Pak ya. Iya. Jujur dalam pembinaan tadi Pak ya. Jujur dalam pembinaan dan jujur dalam proses Prosesnya itu seleksi. Iya. Oke, konsisten, komitmen dengan jujuran Iya. tadi Pak ya. Oke. Jujur dalam proses seleksi. Ya, sayang Pak ya, Jambi punya potensi yang banyak, besar. tapi ya kalah dengan yang seperti itulah Pak ya. Iya. Jakarta itu nggak ada, dibandingkan dengan orang Jambi, nggak ada apa. Bukannya dalam artian bukan nggak ada. Ya. Talent kita banyak. Oke, itu dia talent. Ya barangkali mungkin bahkan di dunia olahraga juga mungkin seperti itu. Seperti jangan- itu. ya. Saya dapat Ya. informasi dengan teman-teman. Kadang ya bukan hanya di tilawah Al-Quran Ya. ini, di olahraga. Marilah, saya berharaplah dengan kerja, ya bukan dengan munculnya Zil ini, kita terbuka. Terbuka, kita jujur. Kita kembalikan tujuan awal kita proses seleksi itu. Kalau memang kita mencari bibit, kalau mencari, yang kita cari itu bukan juara di provinsi loh. Tapi yang kita cari bisa juara di nasional. Nah, itu kuncinya. Kalau cuma tidak pernah muncul, cuma di provinsi tidak pernah muncul ke nasional, itu tidak ada arti, tidak ada. Pembinaan kita gagal. Betul. Oke lah. Terima kasih Pak Iya. untuk waktunya. Ya, Sukses untuk putrinya. ya, alhamdulillah, Semoga amin. terus berprestasi di kancah yang lebih tinggi Amin, amin ya. dan juga bisa mengharumkan Jambi juga. Iya. Mudah-mudahan lah Ya. suatu saat kalau memang ya ada rezeki, ya orang Jambi ya, mau ini kita lagi, ya insya Allah itu bicara peluang tadi. Ya. Batang hari airnya tenang Pak ya, sungguh tenang deras ke tepi. Anak Iya. Jambi jangan dibuang Pak. Iya, jangan dibuang Kalau air sama. dibuang merusak prestasi. Iya. Oke. Oke Pak, sekali lagi terima kasih. Iya. Demikian sobat para tokoh. Semoga perbincangan ini bisa mencerahkan terutama bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi. Iya. Saya Didi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.